M-People, sebelum kita lanjut, ada hal menarik yang wajib M-People tahu. Wuling Trade in Vagansa kembali hadir di Sulawesi Utara. Tukarkan mobil lama Anda dengan mobil Wuling dan dapatkan keuntungan subsidi trade-in jutaan rupiah. Gratis juga fogging disinfektan dan test drive berhadiah. Program ini berlangsung mulai tanggal 12 Juli sampai 25 Juli 2021 di dealer Kumala terdekat di kota Anda. Selain itu, M-People, ada juga program Wuling anti pusing. Nah, program apa itu? Nggak pusing karena gratis PPNBM, nggak pusing karena udah gratis maintenance, dan nggak pusing udah gratis asuransi juga. Anda bakal dapat voucher bensin plus tambahan diskon 1 juta cukup memperlihatkan bukti vaksinasi. Nah, M-People, segera kunjungi dealer Wuling Kumala terdekat yang ada di kota Anda, baik di Manado, Tomohon, Minahasa Utara, dan Kota Mobagu. Atau Anda bisa hubungi Viana melalui pesan WhatsApp di 0812 12 100 700. Saya ulang ya, 0812 12 100 700 jika Anda ingin mengetahui informasi lebih lanjut. Terima kasih Pak Yoyo. Giliran sekarang Pak Alfian. Silakan Pak. Ada materi mungkin yang akan di. Ya baik, boleh. Bisa share screen ya. Baik. Silakan bisa. Jadi langsung juga ya Kang. Ya, silakan. Jadi saya melihat ini ada 3 hal apa yang disampaikan oleh sekretaris DPD dan wakil ketua, ya itu hak, memang seperti itu harusnya demikian. Tetapi saya melihat ini ada 3 hal, yaitu dari filosofinya, sosiologi, dan yuridisnya, organisasi. Jadi begini, bagi saya melihat seperti dalam screen ini, dalam layar ini, bahwa Partai Golkar ini secara nasional telah membuktikan tekad untuk memenangi Pilkada 2020 dengan target yang dicapai menembus angka 62%. Sebagai partai modern, Partai Golkar ini memiliki sejumlah potensi atau kekuatan yang dijadikan modal merealisasikan tekad tersebut. Potensi atau kekuatan tersebut apa saja sih sebenarnya? Itu ada 4 ternyata. Yang pertama tentang potensi historis. Partai Golkar telah berusia lebih dari setengah dasawarsa yang didukung oleh kekuatan-kekuatan masyarakat dari seluruh lapisan. Yang kedua, Partai Golkar memiliki infrastruktur yang sangat kuat yang masih terpelihara dengan baik. Struktur organisasi mulai dari pusat sampai ke desa, kelurahan, bahkan sampai ke tingkat kelompok kerja di tiap lingkungan ini berjalan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing dalam satu kesatuan manajemen organisasi yang modern. Yang ketiga, kekuatan dan potensi Golkar adalah memiliki sumber daya manusia yang relatif berpengalaman, unggul dan lengkap. Ya, contoh misalnya seperti Pak Sek tadi kan, masih muda tetapi ketua fraksi 3 periode saya dengar menjabat sebagai wakil ketua anggota DPRD. Jadi banyak lagi kader-kader yang lain misalnya yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan selalu tanggap terhadap aspirasi rakyat. Partai Golkar adalah partai yang solid yang terbukti selalu dapat mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya secara sinergis untuk berjuang membangun kehidupan bangsa yang bersatu dan kuat. Dan yang keempat, saya melihat bahwa Partai Golkar adalah partai yang mengakar dan responsif, karena merupakan partai politik yang di dalamnya para anggota dan kader-kadernya tumbuh dan berkembang dari bawah berdasarkan asas prestasi, atau dalam teorinya namanya merit system. Jadi, ini potensi-potensi ini, jadi tidak ada yang sebenarnya yang merusak partai di sini, tidak ada. Tetapi semua ini yang potensi yang harus dikembangkan. Yang kedua, keberhasilan dari Partai Golkar secara nasional ini dalam pertarungan Pilkada 2020 ini tidak diikuti sebenarnya oleh keberhasilan Partai Golkar Provinsi Sulut. Begitu juga dengan potensi atau 4 potensi atau kekuatan yang dimiliki Partai Golkar secara nasional. Tidak juga diikuti oleh Partai Golkar Provinsi Sulut. Bahkan malahan kader-kader
yang melakukan protes, menginginkan evaluasi dianggap sebagai kader-kader membangkang misalnya. Itu yang sangat ironi bagi kami sebagai kader. Misal. Yang ketiga, bahwa dalam menyingkapi kondisi faktual Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara didapati yaitu tidak jalannya konsolidasi partai yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal. Hal ini yang sebenarnya memacu gempuran berbagai persoalan yang mengancam kepercayaan konstituen. Yang keempat, bahwa eksistensi Partai Golkar Provinsi Sulut mengalami penurunan. Mari kita lihat tahun 2014, Partai Golkar itu memiliki 9 kursi legislatif di DPRD Sulut. Dan pada pemilu 2019 kemarin itu perluan kursi legislatif menurun menjadi 7 kursi di DPRD Provinsi Sulut. Sehingga akhirnya pada Pilkada 2020 Partai Golkar ya tidak bisa mencalonkan kepala daerahnya sendiri dan harus berkoalisi dengan partai lain. Selanjutnya bahwa penurunan eksistensi Partai Golkar Sulut ini juga mulai terlihat dari pada Pilkada tahun 2018. Mari kita evaluasi. Kalau memang kita mau gentle, di mana calon yang diusung Partai Golkar di Kabupaten Bolamongono Utara dan Minahasa justru mengalami kekalahan yang signifikan. Yang berikutnya bahwa Pilkada 2020, Partai Golkar mengalami kekalahan total dalam pertarungan Pilkada yang digelar pada tanggal 9 Desember 2020 lalu. Itu bukan kesalahan juga dari kader-kader yang lain, tetapi dari 8 Pilkada yang ada, tidak ada satupun yang bisa diraih dalam kontestasi tersebut. Bahkan 2 daerah yang dianggap lumbung dari Partai Golkar, Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Selatan, yang ketuanya Ibu Teti pun itu tumbang, tidak bisa memenangkan pilkada. Nah, hal ini dapat membuktikan sebenarnya kepemimpinan saat ini tidak memiliki kemampuan dalam menakodai Partai Golkar Sulut dan justru dapat mengancam kepercayaan konstituen terhadap eksistensi Partai Golkar Sulut. Berikutnya saya melihat bahwa di dalam internal kepengurusan Partai Golkar Sulut saat ini tidak memiliki kemampuan memanage partai sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan organisasi yang antara lain misalnya kekisruan pelaksanaan Musda 10 Partai Golkar Kota Manado yang saat ini saya dengar perkaranya masih sementara diproses di Mahkamah Partai Golkar dan adanya beberapa usulan seperti Angel katakan tadi, usulan pemecatan kader-kader Partai Golkar Sulut yang potensial, bahkan ada yang mantan-mantan ketua partai diusulkan untuk dipecat misalnya. Ini yang sangat ironi, tanpa adanya penyelesaian berdasarkan aturan partai. Paling tidak memanggil mereka, memberi mereka ruang pembelaan diri, sebagaimana yang dimaksud dalam petunjuk organisasi Partai Golkar. Bahkan didapati justru ada pengurus DPD Partai Golkar Sulut yang dirangkap jabatan saat ini. Ada sekretaris kabupaten kota misalnya PLT di kabupaten kota lain, jadi PLT di kabupaten kota lain. Justru ini yang menjadi selanjutnya ada juga pengurus yang berasal dari partai lain. Tanpa mekanisme perekrutan yang jelas dimasukkan di dalam struktur partai. Partai yang sudah partai lain misalnya dimasukkan asal-asal masuk dalam posisi-posisi yang penting dan strategis di dalam partai. Di mana marwah partai? Ini yang bagi kader-kader ini mempertanyakan. Saya mantan wakil ketua DPD Partai Golkar Sulut juga melihat ini sebagai suatu hal yang agak ironi misalnya. Belum lagi misalnya pengelolaan manajemen partai yang tidak profesional ini dan terkesan menjurus ke penyalahgunaan wewenang, ke determination de pouvoir, ke sewenang-wenang, ke wilekur, telah mewarnai perjalanan Partai Golkar Sulut dan hal ini sangat merusak tatanan Partai Golkar itu sendiri. Berikutnya saya mencatat bahwa terdapat pula tindakan yang sangat merugikan Partai Golkar, yaitu adanya kesan diduga perlindungan terhadap perilaku dan sikap yang telah melanggar sumpah dan janji sebagai pimpinan atau anggota DPRD Provinsi Sulut yang dilakukan oleh oknum kader Partai Golkar. Saya tidak menyebut nama, tapi semua sudah pasti tahu siapa, di mana perbuatan yang bersangkutan justru mencoreng Partai Golkar dan telah direkomendasikan pemecatan
dari Badan Kehormatan DPRD Sulut karena telah melanggar sumpah dan janji sebagai anggota DPRD. Rekomendasi mana ini telah diparipurnakan juga oleh lembaga DPRD Sulut, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Meskipun tadi Pak Sek menyatakan bahwa menunggu dari Kemendagri, tetapi paling tidak kita Partai Golkar telah kehilangan posisi tawar, bargaining position pada lembaga DPRD Provinsi Sulut, juga telah mengakibatkan terjadinya kekosongan kursi Wakil Ketua Dewan dari Partai Golkar. Saat ini kosong Wakil Ketua Dewan Partai Golkar. Nah, sikap kepemimpinan yang ditunjukkan seperti ini merupakan sikap pembangkangan justru bagi saya, melihat ini terhadap undang-undang, juga pembangkangan terhadap 10 pernyataan politik Partai Golkar yang dihasilkan dalam Munas Partai Golkar ke-10. Sehingga sangat merugikan Partai Golkar. Nah, dan kejadian ini telah mendapat ancaman serius dari gabungan dari beberapa LSM Gerakan Perempuan Sulut, di mana mereka menuntut untuk atau menyerukan nanti bahwa jangan tidak memilih Partai Golkar lagi dalam pemilu 2024 karena terlalu keberpihakan seperti itu. Selanjutnya, dari dinamika persoalan atau permasalahan tersebut di atas, dan untuk menyingkapi keberadaan Partai Golkar Sulut saat ini, yang terancam kehilangan konstituennya pada pertarungan pemilihan umum legislatif, Pilpres, dan Pilkada tahun 2024, akibat dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, sehingga penting sebenarnya bagi Partai Golkar Sulut saat ini untuk melakukan evaluasi dan perubahan-perubahan yang bersifat substantif. Jadi bukan lagi soal prosedural. Seperti tadi Pak Ferry sama Pak Raski menyatakan tadi itu hanya bersifat prosedural. Yang kami inginkan adalah persoalan evaluasi yang bersifat substantif dalam pengelolaan manajemen Partai Golkar Sulut, agar bisa berjaya kembali merebut kemenangan baik dalam pemilihan legislatif, dalam pilkada maupun pilpres 2024. Evaluasi yang dimaksudkan ini harus dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam konstitusi Partai Golkar. Bahasa Pak Raski tadi, kitab sucinya Partai Golkar. Jadi harus diselesaikan dengan cara-cara itu, jangan di luar itu, saya setuju. Nah, hal yang diatur di dalam konstitusi Partai Golkar, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga adalah musyawarah daerah luar biasa Partai Golkar Sulut. Agar nanti ya Partai Golkar bisa berjaya lagi di bumi nyur melambai ini. Sekarang publik inginkan sebenarnya adalah apa sebenarnya sih yang dimaksud dengan ada atau dasar hukum dari musyawarah daerah luar biasa itu. Pasal 33 ayat 3 sudah sangat jelas menyatakan musyawarah daerah luar biasa adalah musyawarah daerah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kota dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat. Disebabkan kepimpinan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dalam keadaan terancam. Dan ini memang dalam keadaan terancam. Yang kedua, Dewan Pimpinan Provinsi melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga atau Dewan Daerah Provinsi tidak dapat melaksanakan amanat musyawarah daerah provinsi sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Sekali lagi, berjalan sesuai dengan fungsinya. Ini yang harus kita kedepankan. Kemudian ini beberapa aturan-aturan yang melekat, musyawarah daerah luar biasa diselenggarakan DPP, musyawarah mempunyai kekuatan yang sama dengan musda provinsi, dan lain sebagainya. Jadi ada sarana yang diberikan, ruang yang diberikan oleh konstitusi Partai Golkar lewat musyawarah daerah luar biasa seperti ini. Bahwa dalam hal ini permohonan pelaksanaan musyawarah daerah luar biasa itu ya seperti Angel bilang tadi ya 10 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar. Karena ya kita punya 15 daerah. Kalau 2/3-nya ada 10 yang bisa mengajukan musyawarah daerah luar biasa. Yang terakhir bahwa kalaupun terpenuhinya unsur 2/3 dari partai DPD Partai Golkar Kabupaten Kota yang ada di Sulut, maka telah sesuai dengan ketentuan aturan dalam anggaran dasar Partai Golkar. Unsur-unsur yang lain yang seperti saya sampaikan tadi itu ya berada di dalam poin 1 sampai 9 di atas. Ya, itu mungkin Angel yang bisa kita share ya. Kita share di dalam
di dalam kita melihat dinamika perkembangan Partai Golkar, ya apalagi saya mantan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sulut, saya melihat hal ini menjadi sesuatu yang substantif. Jadi kita tidak lagi bicara prosedur, kita tidak lagi bicara keadilan prosedural, tetapi yang kita butuhkan adalah keadilan substantifnya di mana. Hal-hal yang mana yang perlu kita langgar, hal-hal mana yang perlu kita atur, hal-hal mana yang perlu kita benahi bersama. Sehingga prosedur-prosedur yang dari awal misalnya ada namanya teori the fruity of poisonous tree. Jadi teori pohon beracun ini menjadi sesuatu yang yang bisa kita laksanakan secara substantif agar ke depan Partai Golkar ini tidak ada di dalam suatu belenggu kekuasaan tirani lagi yang justru ini sangat merusak tatanan partai. Itu mungkin yang bisa dibagikan, nanti kita diskusi bersama. Terima kasih.